warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat teman-teman semua. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan atas kesempatan berkumpulnya kami di sini untuk menambah wawasan tentang keamanan pangan untuk kita dan masyarakat. Baik, sebelumnya kami dari Puskesmas Sentosa Baru izin memperkenalkan diri. Nama saya Risna Arnika Nasution. Dengan Leni, Dengan Bu Eka, dengan Leni, Leni ya, dengan Asra, dengan Nur Abdi. Saya Lira. Baiklah, sebelumnya kami pantun dulu ya semua. Kuini tanam dekat perigi, tanam juga di taman sebelah. Sekarang ini makanan bukan hanya yang harus bergizi, tapi juga harus aman untuk kesehatan. Cocok nggak? Baiklah, kakak-kakak sekalian, ibu-ibu sekalian, kami dari Puskesmas Sentosa Baru memilih topik "Ayo kenali penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan". Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tiga zat kimia yang selalu dipakai pada makanan yang beredar di masyarakat, tetapi kita tidak paham bahwasanya itu berbahaya. Pertama itu adalah formalin. Formalin itu bisa kita lihat pada bahan-bahan makanan yang agak harus pengawetkan. Contoh tahu Bu, tahu itu dia itu dibasah, biasanya dibasah itu dia ciri-cirinya tidak lengket, tidak mudah putus, dan dia lebih mengkilat. Dan kalau kita ciumkan ada itu Bu, kadang-kadang mie itu ada bau-baunya agak tidak seperti bau terigu murni, ada bau formalinnya Bu ya, itu dia cirinya. Kemudian ciri ketika ikan-ikan kering itu di sini disampaikan Bu, dia itu apa? Ikan-ikan kering kita atau ikan asin itu ketika dijual atau ketika dilem di jualan itu tidak berlalat. Sementara kita nih Bu, kalau makan berlalat terus langsung bilang ih jijik, padahal ternyata berbahaya kalau makanan itu yang tidak dihinggapi lalat. Sebenarnya Bu, kita bisa cium Bu, kalau dia masih ikan asin itu belum lama kali, baunya itu masih enak, masih segar. Tapi kadang ada baunya itu sudah agak-agak apek, tapi lalat pun nggak pernah nempel gitu ya. Jadilah itulah formalin. Jadi untuk menghindarinya kita pahami Bu, kita sampaikan kepada keluarga, masyarakat, teman-teman kita dan warga di kecamatan kita masing-masing. Ciri-ciri yang makan berformalin ini dicermati. Kemudian pastikan mereka ini bertanya Bu, kenapa sih kita harus mewaspadai makanan yang mengandung formalin? Ternyata kakak-kakak dan ibu-ibu sekalian, formalin ini sebenarnya memang bahan bermanfaat, tapi bukan untuk makanan yang kita makan Bu. Untuk industri kayu, industri tekstil itu pakai formalin biar dia punya kayu triplex itu pakai formalin supaya lebih awet. Dan tadi ada kakak sebelumnya itu untuk jenazah kan Bu. Jadi bayangkan kalau kita makan itu dari hari ke hari, ya kita ini jadi terawet-awetkan Bu. Efeknya ya terawet-awetkan, tapi nanti efeknya Bu, saya searching di Google, ini berakibat nanti menjadi karsinogen, penyebab kanker. Ya Bu ya, jadi minta tolong sama-sama lah kita berjuang di masyarakat. Bukan kami Medan Perjuangan ya Bu ya, karena kami tidak berjuang terus ya. Sama-sama berjuang di masyarakat Bu, untuk mengedukasi masyarakat cermat atas bahan makanan mengandung formalin. Oke Bu, selanjutnya boraks. Boraks ini Bu termasuk makanan yang paling kita waspadai. Karena di sini ada bakso. Sementara kita nih Bu paling doyan makan bakso. Penyakit kita Bu, kalau makan bakso tuh nggak kenyang-kenyang, nggak puas. Kalau ada mie itu kalau nggak kenyang-kenyang nggak puas. Sementara yang itu pakai boraks. Ya kan Bu? Jadi ini ada ciri-cirinya nih. Katanya dia teksturnya jadi kenyang. Lontong tuh Bu ya. Lontong sebenarnya
itu kalau nggak pakai boras ataupun obat lontong sebenarnya enak juga ya Bu. Cuma ada yang kebiasaan dari turun temurunnya harus pakai boras, nggak afdol kalau nggak kenyang. Tapi udah dari sini ke depan karena kita sudah tahu, no yang pakai boras ya Bu lontongnya ya, no pakai obat lontong, kerupuk dan lain-lain. Ya Bu, terus ada di sini otak-otak saya suka juga nih Bu, cilok, aduh enak banget ya kan. Hati-hati dicimol, hati-hati ya Bu ya, kita hindari jangan yang seperti ini. Dia kalau sudah mulai kerupuk, kita rasa agak getir, nanti makan boras, udah nggak usah dimakan. Walaupun belinya itu misalnya kucing, waktu kita makan misalnya kita hidup 200 perak, buang aja lah, biar kita lebih 4.800 daripada kita lebih kesehatan kita. Sepakat kan Kak, Ibu semua? Selanjutnya ini kenapa borax ini? Borax ini sebenarnya seperti juga tadi formalin, sebenarnya untuk industri. Itu bahan dasar salah satu pembuatan sabun cuci piring, terus apa itu pembersih lantai, penghilang karat. Itu loh, bayangkan dia prinsip kerjanya ini melunakkan bahan padat itu dilunakkan. Kan itu kan kita kalau bersihkan misalnya bahan karat itu bisa tergeser gitu kan, bisa lepas. Jadi bayangkan aja Bu, tubuh kita yang begini dari bahan daging, kalau kita makan borax selama-lama, nah kita lunak lah Bu, ya kan, termasuk tulang-tulang kita. Makanya tolong sampaikan ke masyarakat, hindari makanan yang mengandung borax. Salah satu efek dari borax ini Bu, selain kerosis hati atau gangguan hati, ginjal, ini berbahaya juga bagi kesuburan kita. Dia termasuk ini mengganggu kesuburan Bu ya, kata-kata sebelumnya. Jadi ciri-ciri yang memakai pewarna buatan ini adalah dia bilang di sini dia warnanya itu tidak menyeluruh, bertitik-titik, artinya nggak rata ya Bu ya, dan dia merahnya merah banget. Jadi kita hindarilah ini Bu, karena ini juga berbahaya bagi kesehatan kalau dia menumpuk namanya zat kimia yang berbahaya Bu. Lama-lama kita juga jadi korban dari zat kimia tersebut. Sementara kita juga ibu-ibu PKK yang di kecamatan kita kan sudah ada beberapa ilmuwan kita. Sebagai solusinya pewarna ini penggantinya kita bisa pakai pewarna alami. Contohnya pakai daun pandan untuk warna hijau ya kan Bu. Kemudian pakai kunyit untuk warna kuning. Kemudian pakai buah naga untuk warna merah. Daun bunga telang untuk warna biru. Satu lagi apa tuh Bu? Ubi ungu untuk warna ungu. Ya kan Bu? Jadi demikianlah penyampaian dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita dan semua masyarakat kita di kecamatan masing-masing. Baiklah Bu, untuk ini mungkin agak panjang ya Bu, mohon maaf. Kami hibur juga lah Ibu yang sudah mungkin terlalu lama. Kita ada yang ya Bu ya. Ayo teman-teman silakan. 1, 2, 3, ya. Sekarang ini kalau mau makan harus perhatikan pangan yang aman, hindari jajan sembarangan, waspadalah terhadap cemaran pangan. Pangan jatuh gak boleh dimakan. Asik-asik. Asik juga kemasan dan lebar. Asik-asik. Lezat juga kadaluarsanya, agar kita tetap sehat sejahtera. Formalin no, borax no juga. Pewarna tekstil apalagi no. Sekian kurang lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.